Harusnya sih sebenarnya walaupun kayak gini bisa event dilaksanain. Gue selalu ingat kata-kata dosen gue yang bilang selama bumi berputar event akan terus ada. Terus gue mikir kalau ada virus kayak gini gimana? Halo guys, perkenalkan nama aku Zaulia Fikri. Hai, nama gue Noval. Hai, nama gue Farah Ansyah. Gue Fatika. Nama gue Rezando, biasa dipanggil Ando. Perkenalkan, nama gue Dimas. Nama gue Febiola Melin. Yang gue Diva Havana, bisa dipanggil Diva, bisa dipanggil Nana, bisa dipanggil apapun yang kalian mau. Gue sendiri ngerasa prihatin sih. Sedih ya? Jujur gue sedih banget. Kecewa, sedih. Mulai dari perasaan gue mendengar hal tersebut yang jelas sedih, kecewa, dan yang terbesar adalah bingung. Ternyata banyak event yang dipospon atau nggak jadi. Salah satunya yang gue lihat di sosial media itu yang impactnya gede banget itu Head in the Clouds. Itu juga mereka nggak jadi ngadain tour di Jakarta karena alasannya juga ada COVID-19. Biasanya di tiap tahun gue selalu datang ke beberapa gigs yang diselenggarain di Jakarta khususnya. Tapi karena COVID ini beberapa event jadi harus terpaksa dipospon. Pasti sedih banget ya. Karena kan yang kita tahu membuat event itu gak gampang dan butuh waktu lama buat nyiapin itu semua. Karena banyak banget event tahun ini yang harus ditunda. Ada beberapa juga yang sampai dibatalin. Padahal gue udah rencanain banyak banget event yang pengen gue kunjungin, yang pengen gue pelajarin, atau gue pengen cari pengalaman gitu di event itu. Bingung mau ngapain gitu kalau nggak ada event, karena gue adalah salah satu siswi MAIS yang emang orientasinya event. Kalau udah kayak gini bingung mau ngapain, otomatis harus putar otak biar tetap dapat income. Perjuangannya gak gampang karena banyak menyita waktu. Dan kecewanya itu kita sudah menunggu hari tersebut tetapi ditunda gitu. Tuh gue sedih banget ya, termasuk event gue sendiri yang lagi gue persiapin sama teman-teman kelas gue, event di kampus. Kita tuh udah excited banget buat persiapin semuanya karena ini event perdana kita di kampus. Gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kira yang aku di rumah aja hampir udah 2 bulan. Yang kedua, gue lihat juga beberapa teman gue ya, kebanyakan kan soalnya di event tuh ada anak freelance. Mereka yang emang bergantung hidup sama event tuh, wah, gue pun juga ngerasain dampak yang sama gitu. Yang biasanya kita event, jalan, sekarang benar-benar mati gitu. Pertama itu exhibition udah H-2 pelaksanaannya ternyata ditunda karena pandemi ini. Pihak kampus pun meminta untuk ditunda karena si pandemi ini. Yang kedua, Event yang harusnya ada untuk jurusan gue untuk semester ini juga tertunda karena pandemi ini. Sayang banget, harusnya gue sama teman-teman gue sendiri punya suatu pengalaman pada semester ini buat event sendiri. dua-duanya ini akan dilaksanakan di bulan April kemarin, dan sampai sekarang pun kita belum tahu pandemi ini akhirnya di mana gitu. Terpaksa harus ya gue nggak tahu kejelasannya gimana nih ke depannya gitu kan. Padahal udah, wah gila sih, udah ngerancang udah segala macem deh, udah tinggal jalan doang. Tapi ya mau dibilang gimana ya? Harusnya di tahun ini gue dan beberapa teman gue lainnya yang tergabung dalam suatu IO namanya Kamisabi, kita ngerintis, harusnya buat event kemarin bulan Maret, event tribute night One Direction, harusnya di MS Hall tanggal 21 dan terpaksa dipospon. Mulai dari bulan Februari kita udah mikir nih, udah mulai berbincang-bincang, ini maju nggak ya, mundur nggak ya, mau maju tapi corona ini virus nggak main-main gitu. Karena gue juga udah nge-list beberapa event yang pengen gue datengin di bulan Maret. Salah satunya itu event Kasaria. Jadi eventnya itu isinya tentang barang-barang atau baju thrift shop dan barang-barang antik lainnya, kayak jualan kamera analog segala macem. Itu ada di sana, nama eventnya Kasaria. Itu menarik banget karena di sana lu bisa nemuin banyak banget barang-barang antik dan juga baju thrift shop yang mungkin nggak bisa lu temuin di Pekan Raya Jakarta. Yang tadinya setiap tahun gue kesana sama keluarga gue buat refreshing, buat
jalan-jalan lah sama keluarga. Salah satunya itu ada Emersonic, itu di tanggal 27 dan 28 Maret 2020. Tapi karena COVID ini akhirnya dipospon sampai Januari 2021. Banyak banget, apalagi vendor-vendor penyelenggara event udah pasti rugi banget, dan juga penyedia venue-venue juga udah pasti rugi banget. Mungkin untuk para timnya kali ya, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, dan mungkin bakal kerja 2 kali jadinya kan. Orang-orang yang menyelenggarain event pastinya kan udah bayar venue atau banyak vendor segala macam kan. Dari situ ya uang yang keluar gimana udah belajar dikeluarin. Kalau untuk dibilang balikin ya kayaknya nggak mungkin juga, karena kan nih event sekedar ditunda atau dipospon. Terus juga mulai banyak orang-orang yang pastinya bakal minta refund gitu kan. Gue gak kebayang sih event-event yang audiensnya ribuan, ratusan ribu banget, terus orang-orang yang minta refund uang, pasti mekanismenya sulit banget gitu. Waktunya tuh menurut gue juga nggak fleksibel. Kalau misalkan kita datang event konser gitu kan hamin beberapa jam mungkin lu udah bisa di tempat atau bisa di venue, jadi lu bisa ngelilingin segala macam dekorasinya kah, boothnya kah, lu pokoknya punya waktu luang banyak di situ. Sedangkan kalau misalkan di virtual event tuh waktunya ditentuin gitu, lu nggak bisa datang lebih awal gitu. Seminggu lagi, waktunya lama banget sampai Januari 2021, harus tahun depan gitu. Tapi ya harus bersabar lah, karena COVID ini nggak bisa diprediksi juga mau selesai sampai kapan juga kita nggak tahu kan. Tapi di sisi lain itu ada keuntungannya juga. Keuntungannya mungkin bisa membuat acara itu lebih matang lagi nantinya, karena melihat kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi sebelum terlaksananya acara tersebut gitu. Dengan adanya corona ini kan buat kita punya waktu di rumah. Positif sih enggak sebenarnya, maksudnya iya di rumah gitu, tapi lebih baik nggak ada nih virus gitu kan. Cuma ya nyatanya ada, jadi ya udah kita pikir baikin aja dengan adanya di rumah, terus dengan adanya kita karantin, kita harus banyak mikir sih, terutama untuk ngembangin event-event yang emang dipospon, karena kedepannya pasti kan berubah nih. Mungkin kita panitia bisa mempersiapkan lebih matang event tersebut, meminimalisir kekurangan dari event tersebut. COVID ini bener-bener ngasih dampak buruk banget sih terhadap industri MICE, karena industri MICE sekarang hampir mati. Bener-bener event-event gak ada yang bisa jalan gitu kan. Harapan gue adalah semoga cepat bangkit juga. Terus gimana ya, maksudnya adalah seenggaknya yang perhatiin. Kalau gue pribadi mungkin gue masih alhamdulillah gue masih tinggal sama orang tua. Teman-teman gue yang udah punya keluarga, yang dia udah gitu statusnya dia freelance, wah kacau, kasihan gitu. Menyelenggarakan event gua dengan sebaik mungkin, karena persiapannya sudah sangat panjang. Gue pengen nge-range ulang event gue yang harusnya bulan ini udah jalan, harusnya Mei ini tuh udah terlaksana gitu. Tapi karena ada pandemi ini, jadi ya gue harus mikir ulang, harus range ulang, harus disusun dari ulang. Gue harap dengan adanya karantina ini event-event yang kepospon nantinya bakal lebih wow lagi gitu, karena pastinya di waktu senggang ini bisa digunain, dimanfaatin untuk berpikir kalau yang produktif. Tapi gue harap orang-orang produktif, walaupun gue juga gabut di rumah, sebenarnya banyak tugas, cuma maunya rebahan aja. Gue bakal cari-cari yang event yang kira-kira harganya juga pas di mahasiswa juga kan. Terus emang gue udah kangen banget sama joget-joget bareng gitu kan, nge-jam bareng sama teman-teman gue, dengerin Phil Koplo, Project Pop segala macam. Itu juga salah satu hiburan banget sih. Pasti kita habis dari masa pandemi ini butuh hiburan banget. Yang pasti gue bakal mau banget datang karena udah kangen banget. Salah satunya juga di Synchronize Festival di tahun ini. Dan gue lihat di Instagramnya mereka tetap gencar banget buat
jualan tiket. Mereka pede, mereka percaya banget kalau di tahun ini di bulan September kemungkinan ya, pandemi ini juga akan selesai gitu. Harusnya sih sebenarnya walaupun kayak gini bisa event dilaksanain. Gue selalu ingat kata-kata dosen gue yang bilang selama bumi berputar event akan terus ada. Terus gue mikir kalau ada virus kayak gini gimana gitu kan. Tapi gue ngeliat di luar negeri, gue lupa negara mana, ngadain konser yang emang audiensnya tetap ada audiens, cuma mereka dalam mobil gitu. Terus gue mikir, oh iya nih idenya bagus gitu. Cuma mungkin peraturannya adalah misalnya datang satu mobil cuma maksimal di mobil 2 orang gitu. Yang satu di depan, satu di belakang. Cuma balik lagi nih, kalau gue terapin di Indonesia, bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak masyarakat nerapin peraturan yang ada kayak gitu? Yang ada nanti satu mobil diisi 8 orang, nggak berlaku tuh social distancing, yang ada virusnya makin nyebar gitu kan. Jadi harus menyesuaikan juga. Yang pasti nyelesain event yang tertunda itu maupun yang bakal gue buat gitu. Dan gue berharap banget event itu bakal berjalan dengan lancar. Terus juga gue punya planning, gue mau ke museum, lihat pameran sama teman-teman gue. Aku mungkin akan menjalankan 2 event ini terlebih dahulu. Setelah 2 event ini sudah terjalan, mungkin baru aku akan menjadi volunteer di event-event yang lain. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga cepat pulih kembali. Makasih banget udah dengerin video atau celotehan ini. Mungkin emang gak terlalu banyak hal yang bisa gue sampaikan. Jadi itu aja sih harapan gue ke depannya. Semoga lebih baik dengan adanya corona ini, banyak hikmah yang didapat. Dadah!